أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الكرام خصوصا لأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا والديهم وأمهاتهم وأزواجهم وأصهارهم وأولادهم وذريتهم إلى يوم القيامة إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وقراباتنا ولمن له حق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محمد بشر كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر. Jamaah pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, kembali puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan umur yang panjang serta kesehatan kepada kita semua, sehingga di dalam acara ini kita masih bisa bersama-sama kembali bertemu walaupun hanya melalui media televisi. Mudah-mudahan dengan berkat silaturahimnya kita ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah di dalam umur serta kehidupan kita sampai nanti kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para sahabat, para kerabat, anak dan zuriat serta seluruh pengikut beliau sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau di dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah yang 99, setelah Allah itu adalah Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman ini adalah nama Allah atau nama Tuhan yang kedua setelah Allah. Nah, Ar-Rahman itu sendiri artinya sangat pengasih, penyayang. Jadi Allah yang bernama Ar-Rahman ini adalah zat yang sangat pengasih, penyayang kepada setiap makhluknya. Nah, Ar-Rahman ini pengasih, penyayang, itu adalah nama yang memberikan nikmat-nikmat yang sangat besar. Jadi nikmat-nikmat yang sangat besar itu datangnya dari Allah yang bangaran Ar-Rahman. Jadi dengan nama Ar-Rahman itulah Allah memberikan nikmat-nikmat yang besar. Seperti apa? Seperti mengadakan kita atau menciptakan kita. Nah, kita ini asalnya tidak ada. Nah, lalu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya tidak ada. Nah, dari tidak adanya kita kepada adanya kita, ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang tidak bisa diceritakan.
Sebab apa? Sebab kalau misalkan Allah tidak mengadakan kita, maka habis cerita. Kada ada kisahnya, ujar kita tahu. Kada ada kisahnya. Nah, dari tidak ada menjadi ada, ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah yang bernama Ar-Rahman itu tadi. Bernama Ar-Rahman. Setelah diadakannya kita yang dari tidak ada, lalu Allah yang bernama Ar-Rahman itu tadi memberikan lagi nikmat yang sangat besar kepada kita. Nikmat yang sangat besar itu berupa apa? Berupa nikmat diberikannya kepada kita iman. Berupa nikmat yang diberikannya kepada kita di dalam bentuk Islam. Jadi dengan Ar-Rahman itu Allah tanamkan di dalam hati kita iman, kemudian Allah berikan nikmat kepada kita yaitu Islam. Nah, kemudian Allah berikan rezeki yang lain-lainnya. Allah berikan rezeki kepada kita berupa kesehatan. Diberikan oleh Allah yang bernama Ar-Rahman ini tadi akal kepada kita. Ilmu, karena ilmu sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat berharga. Maksudnya di sini adalah ilmu agama dan lain sebagainya. Jadi nikmat-nikmat yang besar itu tadi yang diberikan kepada kita, yang kita terima, asalnya tidak ada menjadi ada, diadakan oleh Allah, kemudian diberikan oleh Allah nikmat iman, kemudian nikmat Islam diberikannya kepada kita, nikmat yang lain sebagainya berupa rezeki, kesehatan, ilmu, akal dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ar-Rahman itu tadi. Jadi Ar-Rahman ini Maha Pengasih, Penyayang, tetapi nikmat-nikmat yang didatangkan, yang diberikan oleh Ar-Rahman ini adalah nikmat-nikmat yang luar biasa. Nikmat-nikmat yang sangat besar yang tanpa kita minta diberikan oleh Allah yang bengaran Ar-Rahman ini tadi. Jadi Ar-Rahman itu adalah zat yang sangat kasih sayang. Sangat kasih sayang. Jadi kalau kita mau mengukur kasih sayangnya Ar-Rahman, ini luar biasa sulitnya. Karena saking besarnya nikmat yang diberikan oleh Ar-Rahman itu tadi. Nah, karena nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah yang bernama Ar-Rahman itu tadi sangat besar, luar biasa, maka bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah, Ar-Rahman itu adalah nama yang khusus hanya boleh dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya boleh dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ar-Rahman. Hanya Allah yang bernama Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman ini tadi adalah nama dari satu zat yang kasih sayang, yang tidak bisa digambarkan, yang tidak bisa diceritakan, walau ditulis dengan apapun. Ini tidak bisa digambarkan, tidak bisa bahkan dibayangkan. Bahkan dibayangkan, kita kada bisa membayangkan bahwa Rahmannya Allah tadi, kasih sayangnya Allah tadi. Maka oleh karena itu tadi ujar ulun bahwa Ar-Rahman ini adalah nama yang khusus. Nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nama Ar-Rahman bagi orang lain. Maka oleh karena itu sebagian daripada ulama mengatakan bahwa makhluk sebagai makhluk kita tidak boleh memberi nama makhluk lainnya dengan Ar-Rahman. Jadi tidak boleh seperti memberi nama anak dengan Ar-Rahman, itu dilarang. Dilarang, tidak boleh. Nah, atau memberi nama yang lainnya, misalkan membuat toko Ar-Rahman misalkan. Nah, ini tidak boleh.
Nah, ini dilarang. Jadi tidak ada satu pun atau tidak ada satu jua pun yang pengasih penyayang melebihi daripada pengasih penyayangnya Ar-Rahman ini tadi. Tidak ada, hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat luar biasa. Nah, sangat luar biasanya kasih sayang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau tentunya. Kita sebagai umat beliau, tetapi walau bagaimanapun kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau, lebihlah lagi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ar-Rahman itu tadi kepada, dibandingkan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, masih jauh lebih besar kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nah, lebih besar daripada sayang kedua orang tua kepada anaknya. Bahkan lebih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dibandingkan sayangnya orang tua kepada anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah. Jadi diceritakan bahwa orang-orang yang mengerti betul-betul, yang paham betul, yang mengetahui betul bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ar-Rahman itu memberikan kasih sayangnya yang luar biasa kepada hambanya, maka setiap kali ada orang menyebut nama Ar-Rahman, ada orang yang menyebut nama Ar-Rahman atau mendengar nama Ar-Rahman disebutkan, maka hatinya tentulah akan senang. Kenapa? Karena mengingat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melalui nama Ar-Rahman itu tadi. Wah, ini luar biasa besarnya. Jadi senang, tentulah kita senang mendengar orang yang sayang kepada kita disebutkan, orang yang cinta kepada kita disebutkan namanya. Tentulah hati kita akan merasa senang. Apalagi kalau kita Ar-Rahman disebutkan dan kita merasa akan pasti sangat senang. Kenapa? Karena kita mempunyai Tuhan yang sangat kasih sayang. Nah, bahwa Allah yang bernama Ar-Rahman itu sangat menyayangi kita. Dan sayangnya serta kasihnya itu luar biasa. Jadi Allah Ar-Rahman itu yang mengasayangi orang-orang. Kasih sayang yang selalu menawarkan ampunan dengan kasih sayangnya itu tadi. Yang menyelamatkan hambanya. Yang mestinya sebenarnya kita misalkan sebagai hambanya itu masuk neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terbukanya pintu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita sudah mengetahui dan memahami serta meyakini bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu sangatlah besar, luar biasa. Nah, setelah kita mengetahui bahwa Allah itu Maha Rahman, bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berarti kita sudah memahami betul-betul dan merasakan, bisa menimbulkan dari hati kita kasih sayang Allah, sudah bisa merasakan kasih sayangnya Allah kepada diri kita, walaupun itu hanya sekedar secara ilmiah. Jadi kita tahu bahwa Allah itu Maha Pengasih, bahwa Allah itu Maha Penyayang dari misalkan dari Al-Qur'an atau dari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Allah itu kasih sayang, di antaranya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian lagi Ar-Rahman, Ar-Rahim di dalam surah Al-Fatihah disebutkan. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 163 sebagaimana yang saya bacakan di atas tadi. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim. Ini adalah tanda-tanda atau bukti-bukti bahwa Allah itu Maha Pengasih, penyayang kepada setiap hambanya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah, tentulah tidak cukup hanya sekedar mengetahui. Tentulah tidak cukup hanya sekedar merasakan bahwa kita telah menerima nikmat yang luar biasa berupa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengetahui itu, tentunya kita dituntut bukan hanya sekedar mengerti daripada Ar-Rahman itu tadi. Tidak hanya sekedar memahami, tetapi lebih jauh lagi bahwa kita dituntut untuk menjadi Abdurrahman. Kita dituntut untuk menjadi hamba Ar-Rahman. Kita dituntut untuk menjadi Abdurrahman. Artinya apa? Artinya bahwa hendaklah dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu, dengan pengetahuan kita, dengan kita merasakan bahwa kasih sayang Allah luar biasa kepada kita, maka hendaklah sebagai Abdurrahman kita mewujudkan kasih sayang itu di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari hendaklah kita wujudkan kasih sayang yang sangat luar biasa. Hendaklah kita timbulkan sifat kasih sayang atau Ar-Rahman itu. Kita praktekkan di dalam rumah tangga misalnya. Jiran-jiran, tetangga-tetangga kita, di dalam bergaul dengan masyarakat, sehingga kita benar-benar bisa menjadi Abdurrahman, sebagaimana juga kita dituntut untuk menjadi Abdullah atau hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah, Imam Ghazali rahimahullah taala berkata, orang yang menjadi Abdurrahman, ia mesti berperilaku kasih sayang kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba Allah, setiap makhluk Allah, bahkan kepada mereka yang lupa dan lalai, bahkan kepada orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka harus tetap menyayangi dan mengasihi. Nah, orang yang ingin dirinya menjadi Abdurrahman, mereka harus tetap mengasihi dan menyayangi hamba-hamba. Bagaimana caranya? Kita menyayangi. Begitu kita menyayangi anak, begitu kita menyayangi istri, itu terlihat gampang. Dan menyayangi orang-orang yang baik, mencintai orang-orang yang ahli ibadah, itu sangatlah gampang. Tetapi mencintai dan menyayangi orang-orang yang ahli maksiat, ini sangat luar biasa sulit. Nah, tetapi itu tetap harus kita lakukan, karena Rasulullah SAW itu tetap di dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang pengasih penyayang itu akan dikasih sayangi oleh Allah yang bernama Ar-Rahman. Apa kata Rasulullah? Irhamu man fil ardi. Sayangi, kasih sayangi orang-orang yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Maka akan menyayangi kamu orang-orang yang ada di langit. Jikalau kita tidak kasih sayang kepada mereka, kita hanya sayang kepada orang yang baik saja, maka tidaklah cukup. Bahkan di dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah SAW mengkhabarkan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak kasih sayang, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kasih sayang. Bagaimana kita menyayangi orang-orang yang ahli maksiat? Tentunya dengan mendekati mereka, memalingkan mereka atau mengarahkan mereka kepada perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berhenti dari berbuat maksiat dan mereka menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan jalan nasihat yang lemah lembut. Bukan dengan jalan yang kasar dan bukan dengan cara memandang rendah atau sinis terhadap mereka. Nah, orang yang sudah mendapat gelar Abdurrahman, siapapun hamba Allah tetap dikasihinya dan disayanginya dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Menyayangi dan mengasihi orang-orang yang jahat itu memang disuruh. Orang-orang yang maksiat dikasihi itu disuruh. Tetapi menyayangi mereka tentulah dengan berusaha memalingkan mereka, menjauhkan mereka dari kesalahan-kesalahan yang biasa mereka lakukan, berusaha sedikit demi sedikit, pelan-pelan kita mengajak mereka untuk menuju ke jalan yang benar. Nah, begitulah sebenarnya cara dakwahnya Rasulullah SAW, dengan kasih sayangnya, dengan cintanya Rasulullah SAW, dan serta mencintai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, siapapun mereka itu. Bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah,
Jadi pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada suatu saat di dalam sebuah hadis diriwayatkan, pada suatu saat ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah dan beliau berkata, di dalam sebuah hadis itu, menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, seorang pemuda itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Izinkan aku. Maka pada saat itu para sahabat banyak yang marah kepada seorang pemuda itu. Tetapi sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan betapa besarnya beliau kasih sayang kepada hambanya, menunjukkan bahwa beliau adalah seorang Abdurrahman yang sejati. Maka apa kata beliau? Beliau berkata, mana orang yang minta izin untuk berzina? Mana? Bawa ke sini, kata Rasulullah. Bawa ke sini orang yang minta izin untuk berzina. Ketika dihadapkan kepada beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah engkau minta izin untuk berzina? Lalu dijawab oleh si pemuda tadi, benar ya Rasulullah, saya minta izin kepada engkau untuk berzina. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pemuda tersebut, wahai fulan, maukah engkau seandainya ibu engkau dizinahi, atau anak perempuan engkau dizinahi, atau saudara perempuan engkau dizinahi? Maka si pemuda menjawab, pastilah aku tidak mau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai fulan, demikian juga orang lain tidak mau ibu-ibu mereka dizinahi, tidak mau anak-anak perempuan mereka dizinahi. Siapapun tidak akan pernah mau saudara-saudara perempuannya dizinahi. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan si laki-laki tadi sambil memegang dada daripada si laki-laki tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan si pemuda tadi dengan doa, Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambahu wa hassin farjahu. Artinya, ya Allah, sucikanlah hati pemuda ini, ampunilah dosanya, dan peliharalah kemaluannya. Maka sejak saat itu pemuda tadi berkata, tidak ada perbuatan yang sangat aku benci selain daripada melakukan zina. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah. Jadi sekali lagi di sini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang benar-benar memiliki sifat Abdurrahman. Sebagai hamba yang maha pengasih, beliau sangat mencintai, beliau sangat menyayangi hamba-hamba Allah, sekalipun orang tersebut meminta kepada beliau secara terang-terangan untuk melakukan maksiat yang termasuk daripada dosa-dosa yang sangat besar. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah, dari pembicaraan di atas dapat kita simpulkan bahwa kita sudah memahami kandungan dari nama Ar-Rahman tersebut, kemudian kita praktekkan, kita di dalam perilaku kita sehari-hari sifat Ar-Rahman ini sebagaimana nama Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita bisa menjadi Abdurrahman, kita bisa menjadi hambanya Allah yang bernama Ar-Rahman atau yang sangat pengasih dan penyayang di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana contoh di atas tadi, kita mengajak orang-orang yang berbuat dosa, kita mengajak orang-orang yang fasik, kita mengajak orang-orang yang ahli maksiat dengan meniru cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah demikian, apabila kita sudah mampu mempraktekkan, mampu mengamalkan, dan mampu memberikan kasih sayang kita kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita telah mendapatkan bagian dari nama Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Ar-Rahman. Atau secara kata lainnya, bahwa kita sudah menjadi Abdurrahman atau hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua akan bisa menjadi Abdurrahman atau hamba Allah yang bernama Ar-Rahman, dan kita bisa mempraktekannya serta di dalam perilaku tingkah kita, di dalam pergaulan kita sehari-hari sebagaimana yang dituntut oleh ajaran agama kita, agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf, minta halal, minta ridha apabila ayat ada yang saya sampaikan ini terdapat kata-kata yang salah. Sekali lagi saya minta maaf, minta halal, minta ridha.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.